Dua bayi yang mampu berbicara atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noise Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Noise Sharing Knowledge. Sejarah mencatat bayi-bayi yang bisa berbicara. Paling terkenal adalah Isa binti Maryam. Kaum Bani Israel menyindir Maryam yang hamil tanpa memiliki suami. Mereka berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiya. Artinya, hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Quran Surah Maryam ayat 28. Maryam hanya diam, tangannya menunjuk bayi mungil di pangkuannya, seakan memberi isyarat untuk bertanya langsung kepada bayi tersebut. Sikapnya itu disambut tawa kaum Bani Israel. Mereka heran bagaimana mungkin berbicara dengan bayi yang masih dalam ayunan. Dengan izin Allah, Isa dapat berbicara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullahi atanil kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarrakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran sakiyya. Artinya, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku, dan dia pun tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Quran Surah Maryam ayat 30-32. Begitulah kalimat yang meluncur dari mulut Isa. Ait Al-Qarni menjelaskan berdasarkan satu riwayat, Isa dapat berbicara dengan suara yang fasih, jelas, dan lucu. Dia berbicara dalam waktu 3 hari. Juraj adalah lelaki Bani Israel yang gemar beribadah. Ia selalu melaksanakan sholat, zikir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membangun satu tempat untuk menyepi agar bisa beribadah kepada Tuhannya. Satu hari, ibunya datang saat Juraj sedang sholat. Ibunya berkata, "Wahai Juraj." Juraj pun membatin, "Ya Tuhan, sholatku atau ibuku?" Dia bingung apakah harus menghentikan sholatnya untuk menjawab ibunya atau terus melaksanakan sholat tanpa memutuskannya. Ia lantas memilih untuk meneruskan sholatnya. Ibunya pun pergi meninggalkan Juraj. Keesokan harinya, ibunya kembali mendatangi Juraj. Namun Juraj ketika itu masih dalam keadaan sholat. Ibunya berkata, "Wahai Juraj." Juraj kembali berkata, "Ya Tuhan, ibuku atau sholatku?" Dia pun meneruskan sholatnya. Ibunya kembali pergi. Kejadian ini kembali terulang keesokan harinya. Ibu Juraj datang kembali ketika Juraj sedang larut dalam sholat. Juraj kembali memutuskan untuk meneruskan sholat dengan mengabaikan panggilan ibunya. Merasa telah diabaikan, sang ibu rupanya kesal. Dia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan matikan dia sampai dia melihat muka wanita pelacur." Ibunya berdoa kepada Allah agar Juraj menyaksikan muka wanita-wanita pezina sebelum mencabut nyawa anaknya. Setelah berdoa, ibunya kemudian pergi. Orang-orang Bani Israel kembali menggunjingkan Juraj dan ibadahnya. Mereka membenci Juraj dan tidak menginginkan kecuali kemesuman, kefasikan, dan pelacuran. Mereka meninggalkan hijab. Perempuan bergumul dengan lelaki sehingga zina merajalela. Orang-orang Bani Israel kemudian berupaya untuk memfitnah Juraj. Lantas seorang perempuan cantik mendatangi mereka dan berkata, "Jika kalian ingin, aku akan memfitnahnya untuk kalian." Wanita itu berusaha untuk menggoda Juraj, namun Juraj mengabaikannya. Pelacur itu tak kehilangan akal. Dia mendatangi seorang pengembala dan membawanya ke tempat ibadah Juraj.
Pelacur itu menggoda pengembala itu sampai menggauli dirinya hingga hamil. Setelah anak yang dikandungnya lahir, pelacur itu berkata, anak itu dari Juraj. Orang-orang Bani Israel pun mendatangi Juraj dan memintanya untuk turun. Mereka menghancurkan pertapaannya. Juraj heran sambil berkata, ada apa ini? Juraj dituding berzina. Juraj berkata, biarkan aku sampai selesai sholat. Usai beribadah, ia mendatangi bayi itu. Lantas, Juraj menekan bagian perutnya sambil berkata, wahai anak kecil, siapakah bapakmu? Atas izin Allah, anak yang masih menyusu itu kemudian berkata, bapakku adalah Fulan, tukang gembala. Tentu saja kejadian tersebut membuat heran dan sekaligus membuat malu orang-orang Bani Israel karena telah gagal membuat fitnah untuk Juraj. Like postingan ini jika bermanfaat, kalau setuju tulis di komen ya, dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.